Sore itu, Jakarta dipeluk kemacetan, namun di sebuah cafe cozy di bilangan Jakarta Selatan, suasana terasa hangat. Sinta, seorang desainer grafis berusia 26 tahun dengan rambut sebahu dan senyum tipis yang menawan, sedang menanti kliennya. Ia sibuk memeriksa deadline di laptopnya ketika sebuah suara bariton menyapanya, "Meja ini kosong." Tanya seorang pria jangkung dengan setelan kemeja yang rapi, namun terlihat santai. Aura percaya diri terpancar jelas darinya. Sinta mendongak. "Oh ya, silakan." Pria itu tersenyum hangat. "Randy, kebetulan sekali kafe ini penuh. Saya pikir saya harus menyerah." Sinta membalas senyumnya. Sinta, percakapan pun mengalir. Randy adalah seorang manajer di sebuah perusahaan multinasional, sibuk dengan jadwalnya yang padat, namun selalu menyempatkan diri untuk mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk kota. Obrolan mereka ringan, tentang pekerjaan, passion, hingga pandangan tentang hidup. Ada ketertarikan yang tak terucapkan, percikan yang terasa sejak awal. Sebelum berpisah, Randy meminta nomor Sinta dengan senyum tuluh. Janji untuk bertemu lagi terucap. Sinta tak pernah menyangka, di cafe favoritnya di Jakarta, dia akan bertemu dengan seseorang yang akan membawa cerita tak terduga dalam hidupnya. Bulan-bulan berubah menjadi tahun. Hubungan Sinta dan Randy mekar menjadi jalinan cinta yang mendalam. Randy adalah sosok yang Sinta impikan. Setiap pagi, ia mengirimkan bunga segar ke kantor Sinta. Setiap sore, ia selalu menyempatkan diri untuk menjemput Sinta, mengajaknya makan malam romantis di restoran mewah, atau sekadar berbagi cerita di apartemen Sinta yang nyaman. Randy adalah pendengar yang baik, selalu siap memberi nasihat, dan tak pernah absen membuat Sinta tertawa. Sinta pun bahagia bisa mendukung Randy. Ia sering membantu Randy mendesain presentasi atau materi untuk pekerjaannya. Mereka merajut mimpi bersama, tentang rumah minimalis dengan taman kecil, tentang liburan ke luar negeri, dan tentang masa depan yang penuh warna. Randy pernah bercerita sekilas tentang masa lalunya yang penuh perjuangan. Bagaimana ia meniti karir dari bawah hingga mencapai posisinya saat ini. Cerita itu semakin membuat Sinta mengagumi ketangguhan Randy. Ia merasa beruntung bisa bersanding dengan pria sesempurna Randy, yang ia yakini tulus, bertanggung jawab, dan penuh cinta. Namun, ada satu hal yang seringkali membuat Sinta bertanya-tanya. Randy selalu menghindari pertanyaan tentang keluarganya. Ia jarang sekali menyebutkan orang tua atau saudara-saudaranya. Setiap kali Sinta mencoba mengorek lebih dalam, Randy selalu mengalihkan pembicaraan dengan alasan kesibukan atau privasi. Sinta, yang terlalu mabuk dalam asmara, memilih untuk tidak terlalu mempermasalahkan. Ia menaruh kepercayaan penuh pada Randy, menganggap itu adalah batasan pribadi yang harus ia hargai. Setahun kebersamaan mereka diwarnai tawa, janji, dan impian, tanpa Sinta tahu bahwa kebahagiaan itu hanyalah ilusi yang rapuh. Menunggu waktu untuk hancur berkeping-keping. Suatu siang yang cerah, saat Sinta sedang makan siang di sebuah mang di Jakarta Pusat, ponselnya berdering, nama Dila terpampang di layar. Dila adalah sahabat karib Sinta sejak SMA. Namun setelah lulus kuliah, kesibukan masing-masing membuat mereka jarang bertemu. "Sinta, apa kabar, sayang?" "Gila, kangen banget." Suara ceria Dila langsung menyapa Dila. "Ya ampun, aku juga kangen banget. Kamu gimana? Masih di Jakarta?" Tanya Sinta tak kalah antusias. "Iya, aku sekarang juga di Jakarta. Ayo dong, kita ketemu. Banyak banget yang mau aku ceritain," usul Dila. Mereka pun sepakat untuk bertemu di cafe yang sama tempat Sinta dan Randy pertama kali bertemu. Saat Dila datang, Sinta terpaku. Dila terlihat lebih dewasa, dengan aura keribuan yang memancar. Sebuah cincin pernikahan melingkar di jari manisnya, dan Dila memeluk Sinta dengan erat. "Ya ampun, kamu makin anggun aja, Dil. Pasti banyak cerita nih, gimana, sudah nikah?" Puji Sinta tulus. Dila tertawa. "Sudah dong. Kamu juga, Sin. Pasti banyak cerita nih, pacar kamu gimana?" Obrolan mengalir deras. Dila menceritakan kebahagiaannya setelah menikah, tentang putranya yang lucu dan suaminya yang sangat penyayang. Matanya berbinar setiap kali ia menyebut nama suaminya. "Suamiku itu luar biasa, Sin. Dia pekerja keras, perhatian, dan sangat mencintai aku sama anak kami. Dia manajer di perusahaan besar, jadi sering dinas luar kota, tapi dia selalu luangin waktu buat kami," cerita Dila dengan nada bangga. Sinta ikut senang mendengar kebahagiaan sahabatnya. Ia pun berbagi cerita tentang Randy.
tentang bagaimana Randi mengisi hari-harinya, dan bagaimana mereka berencana untuk masa depan. Mereka saling bertukar foto pasangan masing-masing. Sinta menunjukkan foto Randi, dan Dila menunjukkan foto suaminya. Mereka tertawa, bercanda, dan mengenang masa-masa SMA yang penuh tawa. Namun, ada satu momen yang luput dari perhatian Sinta saat itu. Saat Dila menunjukkan foto suaminya, Sinta hanya melihat sekilas. Terlalu larut dalam cerita Dila, ia tak menyangka foto yang ia lihat sekilas itu akan menjadi kunci dari sebuah kenyataan yang menghancurkan. Sejak pertemuan dengan Dila, pikiran Sinta mulai terusik. Ada beberapa detail dari cerita Dila tentang suaminya yang terasa sangat familiar. Manajer perusahaan, sering dinas luar kota, penyayang. Bukankah itu semua adalah ciri-ciri yang juga ada pada Randi? Sinta mencoba menepis pikiran itu. Tidak mungkin, batinnya. Jakarta ini terlalu luas untuk dua pria dengan profesi yang sama memiliki detail hidup yang hampir mirip. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan semata, namun keraguan itu tumbuh seperti benalu beberapa kali. Sinta mencoba mencari tahu lebih banyak tentang keluarga Randi. Ia bertanya apakah Randi memiliki saudara perempuan yang sudah menikah, atau apakah Dila pernah menyebut nama belakang suaminya. Randi selalu menghindari topik itu, membuatnya semakin curiga. Setiap kali Sinta ingin bertanya lebih jauh, Randi selalu berhasil mengalihkan pembicaraan dengan lelucon atau ajakan jalan-jalan romantis. Suatu hari, saat mereka sedang makan malam di sebuah restoran mewah, ponsel Randi berdering. Randi terlihat terkejut melihat nama penelpon, lalu segera menyingkir untuk mengangkat telepon. Sinta tidak sengaja mendengar Randi mengucapkan, "Ya, sayang, iya. Aku lagi sama klien penting. Nanti aku telepon balik ya." Kata sayang itu bagaikan belati tajam yang menusuk hati Sinta. Klien penting. Sejak kapan Randi menyebutnya klien saat sedang berdua? Kecurigaan Sinta semakin menguat. Ia merasa ada yang disembunyikan Randi. Namun ia terlalu takut untuk menghadapi kebenaran yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Bayangan keraguan itu kini mulai mewarnai hari-harinya yang sebelumnya selalu diwarnai kebahagiaan. Sinta merasa seperti hidup dalam gelembung, menunggu waktu gelembung itu pecah. Kegelisahan Sinta mencapai puncaknya. Setiap malam, ia terbangun dengan pertanyaan yang sama, terus berputar di kepalanya. Rasa curiga yang selama ini ia tahan, kini mendesaknya untuk mencari tahu kebenaran. Suatu dini hari, saat Randi terlelap di sampingnya, Sinta memberanikan diri. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel Randi yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Ia tahu ini adalah pelanggaran privasi yang fatal, namun nalurinya mengatakan dia harus melakukannya demi ketenangan hatinya. Aplikasi galeri terbuka, matanya terpaku pada sebuah folder bertuliskan keluargaku. Jantungnya berdebar kencang, seolah akan melompat keluar dari dadanya. Di dalamnya terpampang jelas foto-foto Randi bersama seorang wanita dan seorang anak laki-laki yang sangat lucu. Mereka terlihat sangat bahagia, merayakan ulang tahun, berlibur bersama di pantai, dan melakukan aktivitas sehari-hari layaknya sebuah keluarga utuh. Wanita itu, dengan rambut hitam panjang dan senyum manis, adalah Dila, sahabatnya. Anak laki-laki itu pun adalah putra Dila, yang pernah ia lihat fotonya tempo hari. Dunia Sinta runtuh seketika, sebuah jeritan tertahan keluar dari tenggorokannya. Nafasnya tercekat, air mata mengalir deras membasahi pipinya, rasa sakit yang luar biasa menyelimuti hatinya, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya. Dikhianati, dibohongi. Setahun penuh ia hidup dalam kebohongan yang manis. Lelaki yang ia cintai dengan segenap jiwa, lelaki yang ia impikan untuk masa depannya, ternyata sudah menjadi milik orang lain. Dan yang lebih menyakitkan, pria itu adalah suami dari sahabat karibnya sendiri. Sinta mematikan ponsel Randi, meletakkannya kembali ke tempat semula, dan beranjak dari ranjang dengan langkah gontai. Ia menuju kamar mandi, menyalakan keran air, dan membiarkan air dingin membasahi wajahnya. Ia mencoba menenangkan diri, namun bayangan senyum Randi, janji-janji manisnya, tawa bahagia Dila, dan wajah polos putra mereka berputar-putar di kepalanya. Selama ini, ia adalah orang ketiga. Tanpa ia sadari, ia adalah perusak kebahagiaan sahabatnya. Rasa bersalah yang teramat sangat menusuk relung hatinya, membakar setiap sel tubuhnya. Sinta tahu, ia tidak bisa lagi bertahan dalam ilusi ini. Gelembung kebahagiaan yang ia jaga telah pecah, meninggalkan kehampaan yang tak terhingga. Pagi harinya, Sinta bangun dengan kepala pening dan mata sembab yang tak bisa ia sembunyikan.
Randi masih terlelap di sampingnya, tak menyadari badai besar yang tengah berkecamuk di hati kekasihnya. Sinta menatap wajah damai Randi, berusaha mencari jawaban atas semua kebohongan ini, namun ia hanya menemukan kekosongan, sebuah topeng yang sempurna. Setelah Randi terbangun dan menyadari perubahan pada Sinta, ia bertanya dengan cemas. Sinta menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. "Randi, kita perlu bicara," ucapnya. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Randi mengernyitkan dahi, merasakan ketegangan yang pekat di udara. "Ada apa, sayang? Kamu kenapa? Ada masalah di kantor?" Aku tahu semuanya," kata Sinta. Air mata yang selama ini ia tahan kembali mengalir deras. "Aku tahu kamu sudah punya istri dan anak." Wajah Randi memucat. Ia mencoba meraih tangan Sinta, namun Sinta menariknya. Ia bangkit dan menjawab, "Kenapa, Ran? Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Kenapa kamu membohongi aku setahun ini?" Sinta bertanya, suaranya penuh rasa sakit. Randi menunduk, tak berani menatap mata Sinta. "Sinta, aku bisa jelaskan. Aku terpaksa, aku tidak bahagia dengan pernikahanku, aku mencintaimu." Sinta sunggul, suaranya terdengar seperti bisikan penyesalan. Pengakuan Randi tidak sedikit pun mengurangi rasa sakit di hati Sinta. Justru, ia merasa semakin muak dengan alasan-alasan klise itu. "Cukup, Ran, jangan beralasan. Ini bukan tentang kebahagiaanmu atau ketidakbahagiaanmu, ini tentang kebohongan, pengkhianatan, dan Dila." Randi terdiam, terkejut mendengar nama Dila, matanya membelalak. Sinta menatapnya dengan tajam, sorot matanya penuh luka, namun juga ketegasan. "Kamu tahu Dila siapa bagiku, kan? Dia sahabatku yang sudah seperti saudara sendiri." Suara Sinta bergetar menahan amarah dan kesedihan yang tak tertahankan. Randi mencoba memohon, berjanji akan meninggalkan Dila demi Sinta. Ia berlutut di hadapan Sinta, merangkul kakinya. "Aku akan mengurus perceraian, Sinta, aku janji. Aku hanya ingin bersamamu." Namun, Sinta menggelengkan kepala. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah bahagia Dila saat menceritakan tentang suaminya, tentang putranya yang lucu. Ia tidak sanggup menghancurkan kebahagiaan Dila. Ia tidak akan tega melihat Dila hancur seperti dirinya, atau bahkan lebih parah. "Aku tidak bisa." "Ran, kita selesai," ucap Sinta tegas, meskipun hatinya berdarah-darah. "Aku tidak bisa membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Apalagi sahabatku sendiri, aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah itu." Randi mencoba membujuknya lagi, namun Sinta bersikeras. Ia bangkit, mengambil tasnya, dan meninggalkan apartemen Randi tanpa menoleh lagi. Air mata membanjiri pipinya. Sepanjang perjalanan pulang, ia tahu keputusannya ini adalah pengorbanan terbesar dalam hidupnya. Ia memilih kehilangan cinta demi menjaga keutuhan hati sahabatnya. Setelah mengakhiri segalanya dengan Randi, Jakarta terasa begitu sesak bagi Sinta. Setiap sudut kota menyimpan kenangan pahit yang terus menusuk hatinya. Ia tidak bisa lagi tinggal di sana dengan dukungan penuh dari orang tuanya. Sinta memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai desainer grafis di Jakarta dan kembali ke kampung halamannya di Ubud, Bali. Pulau Dewata menyambutnya dengan pelukan hangat, udara segar pegunungan, hamparan sawah hijau yang menenangkan, dan ketenangan desa-desa tradisional Bali perlahan-lahan mulai menyembuhkan luka di hatinya. Sinta menghabiskan hari-harinya dengan melukis, melakukan yoga di tengah hamparan sawah, dan menjelajahi setiap sudut keindahan alam Ubud. Ia mencoba membangun kembali hidupnya dari awal, mencari kedamaian yang telah lama hilang. Perlahan tapi pasti, senyum kembali merekar di wajah Sinta, meskipun terkadang bayangan Randi dan Dila masih sesekali terlintas di benaknya. Ia tidak lagi mencari tahu tentang Randi atau Dila. Ia memilih untuk membiarkan masa lalu tetap di masa lalu, meskipun rasa sakitnya belum sepenuhnya hilang. Sinta belajar bahwa cinta sejati tidak seharusnya dibangun di atas kebohongan. Ia belajar bahwa terkadang pengorbanan terbesar adalah melepaskan orang yang kita cintai demi kebahagiaan orang lain, terutama sahabat. Dia menyadari bahwa kedamaian batin jauh lebih berharga daripada kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Di Ubud, Sinta menemukan dirinya yang baru, yang lebih kuat, dan lebih bijaksana. Ia tetap menjadi desainer grafis, kini dengan studio kecilnya sendiri menghadap sawah. Ia bertemu dengan orang-orang baru, menjalin pertemanan yang tulus, dan perlahan mulai membuka hatinya kembali.
Dia percaya bahwa takdir akan membawanya pada seseorang yang tepat, seseorang yang bisa mencintainya dengan tulus tanpa harus menyembunyikan apapun. Sementara itu, di Jakarta, Dila tetap menjalani kehidupannya dengan bahagia bersama keluarga kecilnya. Tanpa pernah menyadari pengorbanan besar yang telah dilakukan oleh sahabatnya dan rahasia kelam yang nyaris menghancurkan hidupnya, Sinta memilih untuk menjaga rahasia itu selamanya, membiarkan luka di hatinya menjadi saksi bisu dari sebuah cinta yang hanya ditakdirkan untuk bertemu, namun tidak untuk bersatu.